Cina geger, Xi Jinping buat aturan bikin pening kepala. Pemerintah Cina diketahui melakukan peningkatan pengawasan dengan membuat aturan yang bersifat pengetatan pada sektor teknologi, pertunjukan hingga nilai-nilai bermasyarakat. Ini sejalan dengan keinginan Presiden Cina Xi Jinping yang ingin melindungi pengguna internet, mengembalikan nilai masyarakat Cina yang mulai terkikis hingga pengaruh negara dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa aturan baru yang dibuat oleh pemerintahan Xi Jinping yang dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber. 1. Melarang les privat mencari profit. Rabu 8 September, pemerintah Cina melarang les privat bagi siswa di tempat tidak terdaftar seperti rumah, hotel, atau warung kopi juga dilarang. Mengutip Reuters, dilakukan untuk membasmi bimbingan belajar yang mencari keuntungan. Pemerintah menyebut ini juga dilakukan guna mengurangi tekanan pada anak dan orang tua. Sistem pendidikan yang kompetitif di negeri itu memang membuat bimbingan belajar populer dan membebani keuangan orang tua. Ini diyakini berdampak pada melemahnya angka kelahiran. Beberapa tutor disebut meminta 4.650 per bulan. Di beberapa tempat les mata pelajaran dipindahkan ke bawah tanah untuk menghindari aturan, kata Kementerian Pendidikan. 2. Melarang kelas online. Bukan hanya melarang les privat, Cina juga kemarin mengeluarkan aturan baru melarang guru privat memberikan kelas secara online kepada murid. Les online di luar sekolah melalui pesan instan, konferensi video, dan platform streaming dilarang. 3. Mengatur jam main game online. Cina baru-baru ini juga menerapkan aturan ketat baru terkait bermain game. Anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun hanya boleh bermain video game online 3 jam per minggu. Aturan itu dimuat dalam ketentuan administrasi pers dan publikasi nasional Cina terbaru. Kelompok umur ini hanya boleh bermain game 1 jam sehari pada pukul 8 sampai 9 malam selama akhir pekan dan hari libur nasional. Pemerintah menyebut ini untuk menjaga kesehatan fisik dan mental anak. Perusahaan yang membuat game juga akan dikenai sejumlah ketentuan. Perusahaan tidak akan diizinkan memberikan layanan pada pengguna yang login tidak menggunakan nama asli. Ini mencegah para perusahaan mengabaikan latar belakang para pengguna. Sebenarnya aturan serupa juga sudah ada sejak 2019. Namun kala itu mereka yang di bawah usia 18 tahun boleh bermain game 1 jam per hari, hampir setiap hari. 4. Membekukan akun fans K-pop. Selasa 7 Agustus, Cina dikabarkan membekukan 21 akun fans idola K-pop melalui Weibo. Twitter versi Cina negara itu memblokir sementara 21 akun fans idola dari Korea Selatan itu. Mengutip Yonhap News, akun fans BTS dan Blackpink termasuk di dalamnya. Ada juga akun grup lain seperti NCT, Red Velvet, SNSD, hingga penyanyi solo IU. Perilaku fan yang mengejar bintang idolanya semakin tidak rasional. Tulis platform itu mengutarakan penyebabnya di muat Yonhap. Ini terkait aturan yang pekan lalu diumumkan pemerintah Cina untuk mengendalikan pemujaan selebriti dan budaya klub penggemar. Aturan itu dikeluarkan Cyberspace Administration of China. Secara general, aturan ini mengatakan akan menghukum penyebaran informasi berbahaya di grup penggemar selebritis di negara itu, bahkan menutup saluran jika menyebarkan rumor skandal selebritis dan memprovokasi masalah tertentu. Pemerintah juga akan mengatur promosi selebriti online, termasuk melarang daftar yang mengurutkan selebriti berdasar popularitas. Aturan juga akan menindak eksploitasi finansial dari netizen melalui penjualan merchandise, termasuk menagih penggemar lain untuk memilih tindakan favorit mereka di variety show online. Ini juga bertujuan untuk membatasi akses ke grup penggemar online untuk anak di bawah umur, tegas CAC sebagaimana dimuat Reuters. 5. Aturan baru dunia hiburan. Larang pria kurang maskulin hingga bukan warga negara. Selain memboikot akun fans K-pop, di sisi lain otoritas penyiaran Cina akan melarang acara hiburan yang menampilkan pria yang bertindak seperti banci dianggap menyimpang. Ini termasuk selebriti dengan pandangan politik yang salah dan influencer vulgar. Mereka, kata Cina, menggambarkan konten tidak sehat. National Radio and Television Administration menyatakan perilaku politik dan moral itu harus dimasukkan sebagai kriteria dalam pemilihan aktor.
Regulator Cina berjanji untuk mempromosikan apa yang didefinisikan sebagai gambaran pria yang lebih maskulin dan mengkritik selebriti pria yang menggunakan banyak riasan. Budaya patriotik diharapkan lebih banyak dimunculkan media negara ini. Ini sejalan dengan komentar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Asosiasi Seni Pertunjukan Cina yang menegaskan para aktor atau aktris di live streaming harus menjalani pelatihan berkala dalam etika profesional. Agensi harus mengakhiri kontrak dengan para aktor yang dianggap Cina kurang disiplin secara moral. 6. Membatasi kekayaan warga. Cina juga akan mengatur kekayaan warganya. Ini terjadi akibat adanya kesenjangan kekayaan yang cukup besar. Presiden Xi Jinping akan memastikan kemakmuran bersama di dalam negeri. Mengutip Xinhua, tidak ada kekayaan berlebih. 7. Mewajibkan identifikasi maritim di Laut Cina Selatan. Sejak 1 September, Cina mulai memberlakukan aturan barunya di Laut Cina Selatan, di mana Beijing meminta setiap kapal khusus untuk melaporkan posisinya pada saat memasukkan perairan klaim teritorialnya. 8. Membuat undang-undang keamanan data. Cina juga membuat aturan baru untuk perusahaan yang ada di negeri itu, baik domestik maupun asing. Ini terkait undang-undang keamanan data yang berlaku Rabu 8 September 2021. Pemerintah juga akan mengatur promosi selebriti online, termasuk melarang daftar yang mengurutkan selebriti berdasar popularitas. Aturan juga akan menindak eksploitasi finansial dari netizen melalui penjualan merchandise, termasuk menagih penggemar lain untuk memilih tindakan favorit mereka di variety show online. Ini juga bertujuan untuk membatasi akses ke grup penggemar online untuk anak di bawah umur. Tegas CAC sebagaimana dimuat Reuters. 5. Aturan baru dunia hiburan, larang pria kurang maskulin hingga bukan warga negara. Selain memboikot akun fans K-pop, di sisi lain otoritas penyiaran Cina akan melarang acara hiburan yang menampilkan pria yang bertindak seperti banci dianggap menyimpang. Ini termasuk selebriti dengan pandangan politik yang salah dan influencer vulgar. Mereka, kata Cina, menggambarkan konten tidak sehat. National Radio and Television Administration menyatakan perilaku politik dan moral itu harus dimasukkan sebagai kriteria dalam pemilihan aktor. Regulator Cina berjanji untuk mempromosikan apa yang didefinisikan sebagai gambaran pria yang lebih maskulin dan mengkritik selebriti pria yang menggunakan banyak riasan. Budaya patriotik diharapkan lebih banyak dimunculkan media negara ini. Ini sejalan dengan komentar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Asosiasi Seni Pertunjukan Cina yang menegaskan para aktor atau aktris di live streaming harus menjalani pelatihan berkala dalam etika profesional. Agensi harus mengakhiri kontrak dengan para aktor yang dianggap Cina kurang disiplin secara moral.